masuk dalam kategori amal yang bisa bawa masuk dalam surga. Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, ini menjadi inti bahasan kita. Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Nabi SAW berkata lagi, maukah aku beritahukan kepadamu pokok segala urusan, tiangnya, puncak ketingginya, sesuatu yang sangat mulia, pokok segala urusan. Orang itu mengatakan, saya mendengarkan dengan kuping saya mendapatkan manfaat, dan saya diam dengan lisan saya, maka saya selamat. Ini adalah perkataan yang bijaksana. Subhanallah, luar biasa kejadiannya, karena membongkar tentang perkataan buruk orang-orang Yahudi dan membuktikan tentang kebohongan mereka sendiri. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang sahih pernah berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku, sampaikan kepadaku, ajarkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Ini permintaan yang luar biasa. Seperti Anda datang kepada saya tidak samakan diri dengan Rasulullah tentunya, tapi maksudnya saya kasih perumpamaan. Anda lalu mengatakan, Ustaz, ajarkan saya satu amalan saja yang kalau saya kerjakan saya masuk surga, saya selamat dari neraka. Ini pertanyaan yang luar biasa, dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena figur Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW tentang pertanyaan ini. Pertanyaan dari seorang sahabat yang mulia, menyaksikan wahyu turun dan menjadi sahabat mulia, sahabat Nabi SAW, dan dijawab oleh guru terbaik Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Satu hal kalau dijaga masuk surga, selamat dari neraka. Namun sesungguhnya hal itu walaupun besar, sangat mudah bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Orang yang mau membuka kupingnya, yang mau mencerna dengan akalnya, merenungi dengan hatinya dan aplikasikan dengan anggota tubuhnya, itu akan mudah, asal dia mau saja. Anda dengarkan penyampaian ini, Anda renungi dan Anda amalkan dalam kehidupan, maka akan mudah. Tapi bagi yang Allah mudahkan, maka kita pun minta kepada Allah agar dimudahkan. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian engkau menegakkan solat, engkau menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Jadi sebenarnya Nabi SAW memberikan kesimpulan, dari semua amal-amal yang banyak ini, kalau kamu fokus ke 5 rukun Islam sudah cukup. Selesai. Dan 5 rukun Islam ini semuanya ringan, sangat mudah. Syahadat itu, kalau dia mau masuk Islam, kurang dari 1 menit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau dia sudah syahadat, dia dianggap muslim. Salat itu yang kita kerjakan, yang merupakan absensi kita kepada Allah. Kita absen kepada Allah, kita hadir, ya, menghadap kepada Sang Pencipta, seperti tadi kita kerjakan salat duhur misalnya, sehari 5 kali. Ini maksimal satu salat 10 menit. 10 menit subuh, 10 menit duhur, kita bicara sholat wajibnya, nggak bicara sholat sunnahnya. 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya. Ini sudah cukup sekali. Berarti kalau kita gabung semuanya 5 waktu sholat ini, itu hanya 50 menit. Kita punya 24 jam dalam sehari. Artinya masih ada 23 jam plus 10 menit. Ini sudah cukup kita kerjakan 5 waktu sholat, masuk dalam kategori amal yang bisa bawa masuk dalam surga. Zakat dikeluarkan setahun sekali, bagi yang mampu saja. Puasa Ramadan yang kemarin baru selesai kita kerjakan, alhamdulillah, itu setahun sekali. 11 bulan tidak ada kewajiban puasa, adanya puasa sunnah. Wajib hanya setahun sekali, dan ini adalah servis tubuh kita yang selama 11 bulan makan, minum, yang panas, yang dingin, yang asam, yang pedas, tanpa kita sortir lagi. Maka puasa Ramadan menyervis kembali tubuh kita, selain ibadah kepada Allah. Dan haji sekali seumur hidup bagi yang mampu juga, ringan sekali. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, ini menjadi inti bahasan kita. Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Ya, nanti di akhir hadis penutupannya ya. Maka Mu'adz mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, puasa adalah perisai, sedekah memadamkan kesalahan atau menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seseorang di tengah malam. Kemudian
Nabi SAW berkata lagi, maukah aku beritahukan kepadamu pokok segala urusan, tiangnya, puncak ketingginya, sesuatu yang sangat mulia. Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah. Lalu Mu'adz berkata, wahai Nabi Allah, apakah engkau akan memberitahukan kepadaku inti dari semua itu? Dari semua yang anda sampaikan tadi, ibadah-ibadah ini, ada enggak pemikatnya yang bisa membuat saya aman? Solat, saya aman menerima nanti pahalanya. Puasa, saya aman menerima. Semua ibadah ini aman saya terima nanti di hari kiamat. Kata Nabi SAW, tentu wahai Mu'adz. Lalu beliau, Nabi Muhammad SAW, memegang lidahnya. Kemudian menarik keluar. Seraya mengatakan, tahanlah ini. Percuma orang solat kalau lisannya tajam. Percuma orang puasa kalau lisannya tajam. Berapa banyak orang yang bangkrut di hari kiamat, membawa pahala solat, puasa, haji dan pahala-pahala yang lengkap. Tapi satu sisi kata Nabi SAW pernah mencaci maki orang yang ini, pernah memukul orang tersebut, pernah mengambil haknya orang ini. Lalu orang-orang tersebut menuntut pada hari kiamat nanti. Sampai dikategorikan orang yang bangkrut. Tidak asing buat kita hadis tentang orang yang bangkrut hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, kau ingin selamat hai Mu'adz, ingin semua ibadah yang kau kerjakan diterima nanti hari kiamat, walaupun kamu cuma kerjakan yang wajib-wajib, tahan lidahmu. Bicara kalau diperlukan atau sesuatu yang bermanfaat. Tidak menyakiti orang, tidak masuk ke ranah orang lain dan segala macam. Maka Mu'adz waktu itu bertanya, karena heran gitu ya. Mu'adz mengatakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan ini semua nanti akan diminta pertanggungjawaban, baik ataupun buruk. Maka kata Nabi SAW, thakulatka ummuk atau thakilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala ujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ibumu akan kehilangan engkau bila engkau tidak memahami ini. Maksudnya, kalau kau tidak faham ini tentang bahayanya lisan hai Mu'adz, maka sama saja kalau ibumu kehilangan kamu. Bagaimana kalau ibu kehilangan seorang anak, betapa sedihnya dan ruginya. Maka seperti itu kurang lebih ruginya kamu, seperti ibumu kalau kehilangan kamu, kalau kamu tidak faham ini. Lalu kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, bukankah yang menyeret mayoritas manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, atau dengan hidung mereka semua masuk ke dalam neraka, ya, kecuali dari hasil panen lisan mereka, kecuali dari hasil panen lisan mereka. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Pakai jamak di sini ya, darajat. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya seorang hamba, seorang di antara kita dari hamba-hamba Allah, mengucapkan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah. Dia ucapkan tutur kata yang baik, zikir, doa, baca Quran, nasihat yang baik, menyapa orang dengan santun misalnya, menghibur orang yang sedang kesedihan. Misal contoh, dia sendiri tidak terlalu memperhatikannya. Dia pikir itu apa sih? Cuma mengatakan misalnya kepada orang yang sedih, sabarlah. Atau orang yang bangkrut misalnya usahanya, dia berikan ide-ide atau dia bantu, walaupun jangan dengan nasihat. Dia tidak peduli dengan kata-kata itu, seakan-akan itu adalah ringan. Atau ada mungkin seseorang di antara kita menemukan temannya belum sholat, lalu dia mengajak, ayo sholat yuk, dengan kata-kata itu aja misalnya. Tapi itu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, namun Allah akan mengangkat derajat-derajatnya di surga justru dengan kalimat itu. Oleh karena itu hadis ini harus betul-betul jadi renungan buat kita. Semoga Allah jadikan saya orang yang pertama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan, dan menjadikan teman-teman juga mudah untuk mengamalkan. Jangan pernah pelit dengan satu kata-kata baik. Kalau ada orang berbuat kebaikan depan mata kita, berikan dukungan walaupun dengan lisan kita. Dan kalau ada orang yang berbuat jahat, mungkar, kesalahan atau dosa, coba nasihati. Kita tidak pernah tahu tutur kata kita yang mana yang akan menjadi penyebab hidayahnya orang lain. Kita tidak pernah tahu tutur kata mana yang akhirnya bisa mendukung kebaikan. Kalau pernah dengar Imam Malik rahimahullah menyusun kitab Muwatta yang sampai hari ini masuk dalam kategori 9 buku hadis yang sangat masyhur sebagai rujukan umat Islam atau kutubut tis'ah. Itu Imam Malik bukan menyusun secara khusus, tapi seorang muridnya datang lalu mengatakan, wahai Imam, ya apa yang anda ucapkan ini bagus kalau disusun. Lalu beliau susun dan diserahkan kepada Imam Malik. Sebuah saran.
Muridnya itu bahkan tidak banyak umat yang kenal. Tapi buku itu sampai hari ini dipelajari di seluruh dunia. Dari mana orang ini pernah berpikir kalau mungkin ini akan dipelajari sekian juta bahkan miliaran umat Islam. Dan sekian banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah seperti ini misalnya. Dan juga sebaliknya kata Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sungguhnya bisa saja seorang hamba mengucapkan satu kalimat ya, yang dimurkahi Allah. Dia berkata-kata kufur misalnya. Kalau ada orang, naudzubillah ya, dia mengatakan saya keluar dari Islam. Dia bercanda ataupun dia serius. Ini bahaya sekali. Dia tidak peduli, tapi itu bisa mengundang murkahnya Allah. Atau dia menghina masjid, menghina seorang muslim, menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad SAW, menghina para istri-istri Nabi dan para sahabat Nabi, seperti orang-orang Syiah di masa kita sekarang. Semua mungkin dia tidak menganggap itu penting, kayaknya nggak ada masalah buat dia. Tetapi kata Nabi SAW, justru Allah akan menjerumuskan dia dengan satu kalimat itu ke neraka Jahannam. Hadis yang lain yang mirip serupa dengan ini, kalau tadi riwayat Bukhari, ini riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba bisa saja mengucapkan satu kalimat tanpa memikirkan terlebih dahulu. Udah pokoknya asal ngomong, urusan belakang nanti. Mau nyakitin orang, mau mengundang murkahnya Allah, berbau maksiat atau tidak, nggak penting. Lalu karena kalimat itulah dia terjatuh ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Oleh karena itu, orang yang berakal benar-benar hati-hati. Setiap kali dia mengucapkan satu tutur kata, dia berusaha untuk merenungi dan memikirkan masalah itu sebelum dia ucapkan. Karena semua ucapan sebelum kita keluarkan masih milik kita. Tapi kapan kita sudah ucapkan, maka sudah milik publik. Dan akhirnya susah sekali untuk dikontrol dan diluruskan. Berapa banyak orang dengan gibahnya menggunjing seorang muslim, yang akan kita bahas nanti malam insyaAllah. Atau orang-orang yang justru mengucapkan kata-kata yang tidak dia peduli sama sekali, tapi ternyata sudah cukup untuk mengalahkan di timbangan amal nanti semua amal-amal solehnya. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ. Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai hatinya lurus. Dan tidak akan lurus hati seseorang sampai lisannya juga lurus. Sampai lisannya juga lurus. Di dalam hadis yang lain, ini beberapa hadis kita angkat di awal-awal kajian kita ini untuk menjadi landasan, pondasi dasarnya. Nanti akan kita masuk ke contoh-contohnya tentang ucapan-ucapan yang sangat berbahaya. Ya tadi saya sudah bilang, yang diucapkan oleh orang-orang non-muslim itu sebagai contoh buat kita, dan akan kita paparkan panjang lebar juga ucapan insyaAllah nanti malam muslim kepada muslim yang lainnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Fatakul ittaqillaha fina. Ada lanjutan hadis tentunya. In istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Apabila anak Adam, kita semua ini selama masih hidup, tiba di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya, rambut, kepala, kulit, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, kemaluan, semuanya ini akan berbicara kepada lisan. Bagaimana kita tidak tahu? Seraya berkata, bertakwalah hai lisan kepada Allah terhadap kami. Ittaqillaha fina. Ini istaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, kami akan lurus. Wa ini i'wajajta i'wajajna. Kalau kamu menyimpang, kami pasti akan ikut menyimpang. Semua kebaikan bermula dari lisan seseorang, semua keburukan bermula dari lisan seseorang. Nabi SAW mengingatkan juga dalam hadis yang disebutkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamil Awsat dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi." Ketahuilah, camkanlah baik-baik, renungi baik-baik, mayoritas dosa dan kesalahan anak Adam berasal dari lisannya. Seorang ulama bernama Abu Hatim rahimahullah berkata, wajib bagi orang yang berakal
untuk senantiasa diam sampai ada kebutuhan yang menuntutnya untuk berbicara. Kalau perlu dia bicara. Betapa banyak orang yang menyesal ketika ia berbicara dan sangat sedikit yang menyesal ketika ia diam. Ya, berapa banyak orang yang karena banyak berbicara akhirnya menyesal, dan berapa banyak orang yang selamat dari penyesalan justru karena dia diam. Dan orang yang paling panjang kesengsaraannya, kesusahan hidupnya, serta paling besar ujiannya adalah orang yang diuji dengan lisan yang selalu lepas, tidak terkendali, sementara hatinya tertutup untuk berfikir dan merenung. Ada orang subhanallah, apa saja kita bicara dia selalu hadir di situ, seakan-akan memahami semua permasalahan. Padahal termasuk kebijaksanaan dan akal yang cerdas kalau seseorang tidak terlibat dalam semua hal. Kalau ada urusannya dengan dia silahkan. Saya kadang-kadang lihat ada orang tiap hari kerjaannya cuma mencari kesalahan orang. Tiap hari kerjanya cuma mencari aib orang. Walaupun tidak ada urusannya sama dia. Subhanallah. Betapa banyak musuh yang akan dia bertemu nanti pada hari kiamat. Bagaimana caranya dia meminta maaf sama orang-orang yang dia sebarluaskan aibnya di media. Berapa banyak pahala dia yang dia siapkan untuk berbagi. Lalu Abu Hatim berkata lanjutannya, orang yang berakal seharusnya lebih sering menggunakan kedua telinganya. Seharusnya sering menggunakan kedua telinganya. Orang yang berakal seharusnya lebih sering menggunakan kedua telinganya daripada mulutnya. Ia perlu menyadari bahwa dirinya diberi dua telinga serta diberi satu mulut agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sebab seringkali seseorang menyesal di kemudian hari karena perkataan yang telah diucapkannya, sementara diam hampir tidak pernah mendatangkan penyesalan. Ini nasihat yang luar biasa dari Abu Hatim rahimahullah. Kalau pernah teman-teman dengar nama seorang tabi'in yang sangat masyhur dengan kecerdasannya, Iyas Al-Muzani rahimahullah. Beliau berkata, saya tidak pernah berdebat dengan orang kecuali saya sering memenangkan. Tapi saya menemukan ada satu orang di majelis ilmu saya. Beliau punya majelis ilmu dan beliau seorang hakim yang masyhur di masanya. Orang itu selalu diam, bertahun-tahun diam, tidak banyak ngomong. Lalu satu waktu saya datang dan saya dekati dia, lalu saya bertanya, kenapa semua orang banyak yang bertanya, berbicara kecuali Anda? Lalu orang itu, kata Iyas, memberikan sebuah jawaban yang membuat saya menukil selalu perkataannya. Sampai hari ini pun kita mengukil perkataan orang ini walaupun kita tidak mengetahui namanya. Karena Iyas tidak menyebutkan nama orang tersebut. Orang itu mengatakan, saya mendengarkan dengan kuping saya mendapatkan manfaat. Dan saya diam dengan lisan saya, maka saya selamat. Ini adalah perkataan yang bijaksana. Mungkin ada seseorang di antara kita yang berkata, apakah kalau begitu berarti saya harus diam terus, saya nggak ngomong, saya nggak usah bercanda? Bukan. Nabi SAW ngobrol. Tiap hari kita mengucapkan kata-kata. Nabi SAW setiap hari menyapa istrinya, anak-anaknya, mengatur manajemen rumah tangganya. Nabi SAW setiap hari jalan dengan para sahabatnya, baik berkumpul di masjid, jalan di pasar, pergi ke medan perang, ngobrol sehari-hari. Seringkali dikatakan Nabi SAW ngobrol di masjid sampai beliau muttaqi. Muttaqi itu meletakkan siku di tanah sambil ngelonjorin kaki dan ngobrol santai dengan para sahabat. Dan Nabi SAW juga bercanda, tetapi tidak ada kebohongan, tidak ada kekerasan, tidak ada menyakiti orang lain. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi jangan sampai teman-teman juga terkurung di satu pemahaman karena kita menyampaikan tadi adanya dalil-dalil ini. Oh berarti saya tidak usah ngomong. Diajak ngobrol sama istri atau suami, enggak, saya enggak mau ngomong. Misal, atau temannya, sudah saya enggak mau ngomong, tablik akbar Ustaz Khalid bahaya lisan, saya enggak mau bicara. Bukan itu. Tetap ngobrol, tapi yang kita obrolin maksimalnya yang berpahala, minimalnya yang mubah. Yang mubah yang dibolehkan, tanya kabar orang, ya kan gitu. Misal contoh, sesuatu yang positif dan tidak ada berisikan hal-hal yang bisa berbau maksiat, ya. Tutur kata yang berbau maksiat ataupun sampai menyakiti orang lain. Kita akan coba memberikan contoh teman-teman sekalian. Manusia yang paling dimurkahi Allah dan manusia yang paling buruk sekarang di muka bumi adalah kaum Yahudi. Mereka orang-orang yang terlalu berani melampaui batas. Bukan hanya sekedar, kalau anda lihat sekarang pembantaian di Gaza, itu kecil bagi mereka. Tidak usah bicara manusia, Allah saja sebagai pencipta, mereka hina. Mereka mengucapkan kata-kata yang membawa pada murkahnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, pada saat menyampaikan tafsir akhir potongan ayat surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus, ya maksudnya jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Nabi SAW. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat pada mereka, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, para pengikutnya yang setia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang Engkau murkahi dan bukan orang-orang yang sesat. Apa kata Ibnu Abbas? Orang yang dimurkai oleh Allah adalah kaum Yahud, orang-orang Yahudi, karena mereka tahu kebenaran, mereka nggak mau ikutin. Nanti akan kita kasih contoh-contohnya. Dan dolin, orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Mereka mau mendakwakan agama Allah tapi mereka salah karena mereka mengatakan Allah punya anak. Lalu kita selalu dalam sholat kita wajib atau sunnah, setelah baca Al-Fatihah kita mengatakan amin, kabulkanlah ya Allah, supaya jangan kami termasuk sama dengan golongan-golongan yang Engkau murkahi dan sesat ini. Di antaranya ini tentu banyak sekali sikap kebodohan orang-orang Yahudi ya. Banyak sekarang orang puji-puji seakan-akan orang pintar. Kalau dalam Al-Quran beda sekali konsepnya. Mereka terlalu berani sampai mereka mengatakan Allah itu miskin dan kamilah orang-orang kaya. Allah kekalkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 181. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha fakir wa nahnu agniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, ini orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Jadi bukan cuma manusia, Allah pencipta alam semesta ini, ya, Dia yang maha kaya. Salah satu sifat Allah itu maha kaya, ghani. Tapi mereka mengatakan Allah itu miskin dan kami yang kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh para nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka di hari kiamat nanti, rasakanlah olehmu azab yang membakar, maksudnya di api neraka. Ini bayangkan mereka berani bilang Allah itu miskin. Dalam firman Allah yang lain, mereka juga mengatakan Allah itu pelit, kikir. Allah kekalkan dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Ya, ini ayatnya cukup panjang, tapi kita ambil ayat di sini, ya. Sampai beberapa, atau kita bacakan lengkap ayatnya. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya adalah mereka bilang pelit. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka yang dilaknat. Diangkat keberkahan hidup mereka disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Karena perkataannya. Tidak demikian. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi sebagaimana dia kehendaki. Dan apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, dari Tuhanmu, sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi banyak di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka membuat kerusakan di bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ini dua ayat sebagai sampel, ya, bagaimana Allah menjelaskan perkataan-perkataan buruk orang-orang Yahudi. Ada kejadian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang unik, dan kejadian ini terjadi di perang Khaybar. Khaybar ini teman-teman kurang lebih 180 km dari kota Madinah. Dulu di sana ada 9 benteng Yahudi yang akhirnya ditaklukkan oleh Nabi SAW. Pada saat mereka kalah, orang-orang Yahudi ini kalah, dan mereka rupanya sakit hati dengan kekalahan itu. Akhirnya seorang wanita Yahudi sepakat dengan beberapa pendeta Yahudi untuk menghidangkan makanan yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Karena mereka mengepung benteng pertama saja itu kurang lebih 42 sampai 43 hari. Dan muslimin kehabisan makanan.
belum benteng yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Jadi memakan waktu yang cukup lama. Jadi memang Nabi SAW dan para sahabat lagi kelaparan. Maka mereka pun menghidangkan di nampan-nampan, di wadah-wadah, makanan-makanan yang diberikan untuk pasukan muslimin. Namun ada satu wadah, itu khusus ada paha kambing, ada paha kambingnya. Dan para sahabat tahu sekali, kalau Nabi Muhammad SAW sangat gemar dengan paha kambing. Maka orang-orang Yahudi pun pada saat menghidangkan itu sengaja meletakkan di wadah, satu wadah saja paha kambing, sisanya tidak ada paha kambingnya. Waktu sahabat-sahabat melihat itu, mereka tahu ini Nabi paling suka paha kambing. Dihidangkanlah wadah itu, piring ada paha kambing untuk Nabi Muhammad SAW, yang lainnya buat para sahabat. Subhanallah, karena sahabat menjaga adab, mereka tidak menyentuh makanan tersebut walaupun lapar sebelum Nabi Muhammad SAW menyentuhnya. Lalu Nabi SAW mengambil sepotong daging dari paha kambing itu, kemudian mengunyahnya. Baru saja beliau kunyah, dan ada beberapa sahabat juga mulai memasukkan makanan ke mulutnya, maka Nabi SAW mengatakan, kuffu aidiakum, tahan tangan kalian, jangan ada yang makan. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami lapar sudah berapa hari enggak makan. Kata Nabi SAW, tahan tangan kalian, kumpulkan dan datangkan kepadaku semua pendeta Yahudi. Datangkan semua di sini. Saya mau bertemu dengan mereka. Maka datanglah tokoh-tokoh Yahudi pada saat itu. Pendeta Yahudi datang semuanya, berkumpul di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi SAW sudah tahu, orang-orang Yahudi ini, mereka penipu, penjahat. Dan ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW, bukan kita yang mengarang-arangnya, gitu ya. Dan di masa kita sekarang kita bisa lihat bagaimana kejahatan dan kriminal mereka, gitu. Berapa kali mereka buat perdamaian, akad perdamaian, lalu mereka pungkiri, mereka khianati. Itu sudah biasa di keyakinan mereka. Maka Nabi SAW tidak menanyakan tentang makanan yang diracuni, tapi beliau mengatakan begini, ya ma'asyiral yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Hai orang-orang Yahudi, kalau saya tanya sesuatu jujur gak? Karena kan jawab jujur gak? Mereka mengatakan ya, tentu saja. Dengan percaya dirinya mereka bilang itu. Lalu Nabi SAW bertanya pertanyaan pertama yang tidak ada yang tahu permasalahan itu kecuali beberapa tokoh Yahudi saja, yaitu penghapusan nasab dan penisbatan nasab kepada orang lain. Di Khaybar ada dua suku Yahudi besar yang diusir dari Madinah sebelumnya, Qainuqa dan Nazir. Dua-dua ini mereka punya jalur kakek, itu ternisbatkan kepada satu orang yang dulu jadi raja, itu lemah secara fisik, nggak bisa memimpin, tapi jadi raja karena keturunan ayahnya raja, dia juga jadi raja gitu. Dan mereka malu, merasa malu kalau dinisbatkan kepada raja yang lemah itu. Bayangkan ya, mungkin kita ini tidak pernah berpikir sampai ke sana, tapi orang Yahudi berpikir ini. Mereka berpikir untuk menghapus nasabnya itu. Kalau kita misalnya punya kakek, ayahnya kakek, kakeknya kakek, mungkin dulu lemah, bagi kita itu dia pribadi. Kita nggak ada merasa bersalah dengan itu. Tapi mereka tidak. Mereka menghapus nama kakek mereka yang mereka anggap lemah itu. Dicarilah satu orang Yahudi yang pernah jadi raja, terkenal perkasa, pemberani dan punya ide yang banyak. Lalu mereka nisbatkan diri mereka ke kakek itu. Sebenarnya ini sudah tidak perlu dibahas, tapi Nabi SAW tahu itu, ada wahyu menyampaikan mereka mengubah nasab. Apa kata Nabi SAW kepada dua suku ini, pimpinan-pimpinan mereka, Nadir dan Qainuqa, siapa kakek kalian? Mereka bilang, kakek kami Fulan bin Fulan. Dipilihlah kakek yang perkasa itu. Lalu kata Nabi SAW, kalian telah dusta, kakek kalian Fulan bin Fulan. Mereka kaget, kok bisa? Nabi SAW tahu. Dalam sebuah riwayat mereka kaget, selalu mengatakan engkau benar ya, tidak bisa bohong lagi karena Nabi tahu kakek mereka. Lalu Nabi ulangi lagi pertanyaan yang kedua, ya ma'asyiral yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Hai orang-orang Yahudi, jujur gak kalau saya tanya lagi? Mereka bilang tentu saja. Apa perkataan mereka? Kalau seandainya kami dusta, niscaya Allah akan memberitahukan kepadamu sebagaimana Allah memberitahukan kepadamu siapa kakek kami. Berarti mereka sudah mengakui nih kedustaan mereka yang pertama dan pengetahuan Nabi tentang kakek mereka yang benar. Sekarang pertanyaan kedua Nabi akan tanya, jujur gak? Iya. Mereka bilang, kalau kami bohong pasti nanti Allah akan sampaikan kepadamu. Apa perkataan Nabi? Pegangi baik-baik ini teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, siapa penghuni neraka? Nabi tanya ke orang Yahudi. Riwayat ini riwayat sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tepatnya hadisnya nomor 3169.
Kata orang-orang Yahudi, kami akan masuk ke neraka. Mereka akuin, kami akan masuk ke neraka beberapa saat dan akan digantikan oleh kalian, maksudnya umat Islam. Maka kata Nabi SAW, kalian telah bohong, kami tidak akan pernah menggantikan kalian selamanya. Dalam riwayat Bukhari juga ya, berbunyi, tinggallah kalian hina di dalam neraka itu, demi Allah kami tidak akan pernah menggantikan kalian di dalamnya selama-lamanya. Maksudnya orang Yahudi akan kekal di neraka dalam keyakinan seorang Muslim, dan orang Muslim tidak akan masuk neraka yang abadi, tidak akan pernah menggantikan orang-orang Yahudi. Lalu kemudian orang Yahudi terdiam. Nabi SAW bilang lagi yang ketiga kali, hai orang-orang Yahudi, jujur gak kalau saya tanya? Mereka bilang iya. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian meletakkan racun di makanan ini? Kalau pertanyaan ini dari awal Nabi SAW tanya, mereka akan bohong. Tapi karena sudah 2 kali terjebak dan akhirnya ketahuan kebohongannya, akhirnya mereka bilang iya, kami letakkan racun. Nabi tanya, kenapa kalian letakkan racun itu? Apa mereka bilang? Kami ingin membuktikan apakah engkau seorang pendusta, ya, atau seorang raja yang hanya sekedar mau merebut kerajaan kami, atau engkau adalah seorang nabi. Kalau engkau nabi pasti engkau tahu itu ada racunnya. Dan subhanallah sekarang Nabi SAW tahu. Apa kata Yahudi? Kalau engkau tahu dan kalau engkau seorang nabi, engkau akan tahu dan tidak akan membahayakanmu. Subhanallah, Nabi SAW tahu. Lalu mereka kaget, mereka mengatakan, siapa yang memberitahukan kepadamu wahai Muhammad bahwasanya di makannya ada racun? Orang Yahudi saja tidak semua tahu, hanya si perempuan yang jahat yang meletakkan racun dan beberapa pendetanya saja. Maka Nabi SAW dalam riwayat Bukhari ini mengangkat paha kambing itu yang sudah dimasak, setelah yang mengatakan akhbarani hadzal dhira', aku telah diberitahukan tentang racunnya oleh paha kambing ini. Makanya salah satu mukjizat yang disebutkan mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah berbicaranya makanan yang beliau pernah makan, ya. Dan ini subhanallah luar biasa kejadiannya, karena membongkar tentang perkataan buruk orang-orang Yahudi dan membuktikan tentang kebohongan mereka sendiri.